Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sasraningrum, NIM 2019-02095, kelas reguler 2019A. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah manajemen perkreditan. Yang pertama itu pengertian kredit. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Yang kedua, tujuan kredit. Yang pertama, guna mendapatkan nilai tambah baik bagi nasabah sebagai debitur maupun bagi bank sebagai kreditur. Yang kedua, salah satu instrumen untuk menjaga keseimbangan uang beredar di masyarakat. Yang ketiga, bagi nasabah, kredit digunakan untuk mengatasi kesulitan pembiayaan dalam meningkatkan usaha dan pendapatan di masa depan. Yang keempat, bagi bank, pembagian kredit akan menghasilkan pendapatan bunga sebagai pengganti harga dari pinjaman itu sendiri. Jenis-jenis kredit. Dilihat dari segi kegunaan, terdapat dua jenis kredit, yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja. Yang kedua, dilihat dari segi tujuan kredit, ada dua, yaitu kredit produktif, di mana kredit ini digunakan untuk peningkatan usaha atau investasi. Yang kedua, kredit konsumtif, digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Yang ketiga, dilihat dari segi jangka waktu, ada kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, kredit jangka panjang. Yang keempat, dilihat dari segi jaminan. Kredit ini diberikan dengan suatu jaminan tertentu, adapun jaminan tersebut dapat berbentuk barang wujud dan tidak berwujud. Fungsi-fungsi kredit yang pertama, memperlancar arus barang dan arus uang, meningkatkan daya guna uang, memperbesar modal kerja perusahaan, mengubah cara berpikir masyarakat agar lebih ekonomis. Prinsip dasar dan kebijakan perkreditan ada 5, karakter, capacity, condition of economy, kapital, dan kolateral. Prinsip penilaian kredit dengan analisis 7P. Yang pertama, personal, yang kedua party, yang ketiga purpose, yang keempat prospek, yang kelima payment, yang keenam profitability, yang ketujuh protection. Prinsip penilaian kredit dengan analis 3R. Yang pertama returns, yang kedua repayment, yang ketiga risk bearing analysis. Kebijakan perkreditan, hubungan total permohonan kredit, penetapan batas wewenang, tanggung jawab pemutus kredit, proses persetujuan kredit, perjanjian kredit, pencairan kredit. Perencanaan perkreditan. Proses perencanaan merupakan awal dari manajemen perkreditan, di mana tujuan, strategi untuk mencapai tujuan, sasaran, dan program perkreditan ditentukan melalui perencanaan. Risiko perkreditan. Yang pertama, risiko politik, yang kedua risiko sifat usaha, yang ketiga risiko geografis, yang keempat risiko persaingan, yang kelima risiko ketidakpastian usaha. Prosedur umum perkreditan. Yang pertama, pengajuan berkas-berkas, pemeriksaan berkas-berkas, wawancara pertama on the spot, wawancara kedua, penilaian dan analisis kebutuhan modal, keputusan kredit, penandatanganan akad kredit, realisasi kredit, penyaluran atau penarikan, dan terakhir penilaian kredit. Pengawasan dan pengendalian kredit. Menurut Abdullah 2005, pengawasan kredit adalah suatu proses pemantauan pemberian kredit untuk menjaga agar apa yang dilaksanakan dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan pengawasan kredit adalah agar penjagaan dalam pengelolaan kekayaan bank di bidang perkreditan dapat dilakukan dengan baik, memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi. Menurut Hasibuan 2008, pengendalian kredit adalah usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet. Tujuan pengendalian kredit adalah menentukan masalah operasional pada waktunya guna diambil tindakan pencegahan ataupun tindakan perbaikan sebelum masalah menjadi kritis.
Penyelesaian kredit bermasalah. Adanya kredit bermasalah apabila macet yang menjadi beban bagi bank menjadi salah satu indikator penentu kinerja bank. Oleh karena itu, adanya kredit bermasalah apabila macet memerlukan penyelesaian yang tepat, cepat dan akurat dan memerlukan tindakan penyelamatan dan penyelesaian dengan segera. Ada beberapa macam perwujudan penyelesaian kredit. Yang pertama, pemberian keringanan dalam pembayaran asuran. Yang kedua, pemberian kesempatan pelunasan hutang sebagian. Yang terakhir, debitur masih diberikan kesempatan untuk menawarkan atau menjual untuk melakukan pelunasan pembayaran hutang. Pembinaan kredit adalah agar dapat diketahui sedini mungkin defasi yang terjadi yang akan membawa akibat menurunnya mutu kredit dan bank dapat segera menyusun action program untuk memperbaiki kolektibilitas kredit tersebut. Sedangkan pengawasan kredit adalah usaha untuk mengendalikan pelaksanaan kredit oleh bank dan nasabah agar persyaratan dan target yang diasumsikan dapat dipenuhi. Fungsi pembinaan dan pengawasan kredit merupakan alat kendali dalam pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan maupun ketentuan yang telah ditetapkan di bidang perkreditan. Tujuan pembinaan dan pengawasan kredit adalah memiliki saling keterikatan sehingga mempermudah untuk mengetahui terjadinya penyimpangan yang menjadi penyebab risiko dan kredit yang merugi. Menentukan suku bunga. Secara sederhana, suku bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Masing-masing memiliki cara perhitungan suku bunga kredit. Yang pertama, bunga flat, di mana jumlah pinjaman dikali persentase bunga dibagi lama pinjaman. Yang kedua, bunga efektif, di mana sisa pokok hutang dikali suku bunga per tahun dibagi jumlah bulan per tahun. Cukup sekian materi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.